Halo teman-teman semuanya, di video kali ini bersama saya Jati Putra. Kita akan coba lanjut lagi. Kali ini videonya akan melalui video yang kemarin sebelumnya. Kita udah buat yang namanya instance lalu membuat lagi image. Nah, lalu sekarang ini akan saya coba sharingkan teman-teman bisa membuat auto scaling dan load balancer. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau analoginya kita punya satu server diakses oleh banyak orang, server itu punya limitasi. Nah, instance ini punya limitasi, apalagi yang kalau menurut video sebelumnya kan kita kasih satu virtual CPU 1 GHz, lalu 1 GB RAM. Nah, itu pasti dong punya limitasi. Nah, lalu bagaimana caranya? Salah satu caranya yang bisa kita gunakan itu adalah menggunakan fitur di AWS, yaitu auto scaling sama load balancer. Auto scaling itu fungsinya adalah untuk menduplikasi. Load balancer itu adalah untuk mengarahkan akses itu disebar jadi ke server-server yang kita tentukan, maksudnya ke server dari hasil duplikasi tersebut. Ya, seperti itu. Nah, lalu jadi contoh nih, kita user ada 10 orang nih, 10 orang. Nah, hasil duplikasi ada terjadi 5 server. Ya, 5 server duplikasi nih. Nah, masing-masing IP-nya 1, 2, 3, 4, 5 IP-nya. Nah, lalu dengan load balancer kita semua manggilnya sama-sama www.aws-coba.com, bahasanya seperti itu. Nah, ini dipanggil AWS. Nah, load balancer ini fungsinya akan mengarahkan. Jadi contoh, user 1 itu nanti bacanya di IP 1, user 2 mungkin dapatnya di IP 2. Nah, user 3 dapatnya di IP 3. User 4 dapatnya di IP 4, user 5 dapatnya di IP 5. Nanti user yang 6 lagi dapatnya di IP 1, seperti itu. Nah, ini adalah tugas dari load balancer supaya tidak terjadi bottleneck di salah satu server. Nah, auto scaling adalah menduplikasi server, load balancer adalah membagi beban. Kalau kita bisa bahasa awam seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba buatkan, tapi sebelumnya kita akan pastikan dulu image kita ada. Nah, ini image yang sempat kita udah buat di video selanjutnya, dari sebuah instance kita buat server image. Lalu kita butuh yang namanya launch configuration. Nah, di sini teman-teman kalau udah login di bagian EC2, kalau ini contoh nggak ketemu ya, teman-teman bisa akses kembali di EC2. Dia akan seperti ini. Pastikan AMI-nya ada. Lalu udah itu kita masuk ke launch configuration. Jadi fungsinya untuk kita mau buat konfigurasi pada saat di launch gitu. Lalu kita create, namanya kita terserah namanya. Kalau saya biasa namanya web server LC gitu. AMI-nya jangan lupa pilih yang AMI yang sudah kita buat, bukan yang di marketplace tapi my AMI. Lanjut, instance-nya kita boleh tentukan apakah yang sama atau enggak. Ya, kita tentukan yang sama aja, T2 mikro, kan kita dapatnya 1 CPU 1 GB RAM. Oke, kita choose. Lalu untuk bagian ini kita nggak pilih karena spot instance akan berbeda lagi. IAM kita sementara nggak pakai dulu. Lalu ini oke, kita advance details. Kita mau semua hasil duplikasi memiliki IP address public yang bisa diakses. Lalu security group samakan dengan yang tadi saja. Sebenarnya ini kalau di servernya udah ada sebenarnya nggak perlu sih, tapi karena dia udah pilihan create dan select, ya udah kita select yang sama aja. Kalau untuk memastikan apakah benar nih yang tadi sama HTTPS allow-nya sama HTTP sama SSH, benar kita cek di sini view rules, betul HTTP SSH HTTPS. Nah, lalu kita pilih key pair. Nah, kalau kita mau server itu bisa diakses, ya kita kasih key pair. Kalau sebenarnya ini kan untuk apa ya? Untuk bisa kalau ada sesuatu aja lah, tapi umumnya kita nggak pakai, kita pakai key pair aja. Pakai key pair yang sebelumnya sama, kita anggap sama launch. Oke, kita udah punya sebuah launch configuration, lalu kita masuk ke dalam auto scalingnya. Ya,
Auto scalingnya butuh nanti launch configuration. Jadi tahapannya itu launch configuration lalu baru auto scaling group. Nah, auto scaling kita buat namanya terserah, kita web server ASG auto scaling group, switch to launch configuration. Jadi kita bisa pilih configuration yang tadi kita buat. Kita perhatikan, oke, kita next. Nah, di sini ada VPC ya, virtual private cloud ya. Kita wajib memilih minimal 2 subnet. Jadi fungsi bahasanya gini. Oke, 2 subnet ini ya, kalau kita tahu bahwa ini adalah regionnya, lalu setiap region memiliki lokasi beberapa tempat lagi berbeda. Nah, dibedakan nih, sama-sama USI 1, USI 1A, USI 1B berbeda. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi kalau pada saat mungkin di daerah sini servernya ada mati lampu atau apa, atau mungkin sesuatu terjadi, ya kan masih ada server ini. Memang kita yang namanya auto scaling ya kita harus berpikir ke arah sana. Lalu kita next kan. Sebenarnya ini enable balancing, kita wajib membuat sebuah create target group. Jadi kita bisa masuk dulu ke tampilan, kita create target group dulu. Ya, setelah launch configuration sebenarnya target group. Karena target group kita buat instance, ya kita kasih aja namanya web server tg target group, kita samakan ini, oke, health check, oke, tag ini nggak ada lagi, semua biarkan default, kita next kan. Lalu di sini dia masih kosong karena belum ada instance ya, tapi nggak masalah, kita udah bisa create target group, kita biarkan dia kosong. Fungsinya supaya nanti kita bisa manggilnya di sini. Nah, kita pilih application, pilihnya application load balancer on network log ya. Lalu kita pilih target group kita. Oke, setelah itu health check. Nah, health check ini kita harus enable NLB ya, elastic load balancer ya, load balancingnya dari sini. Kita masuk di sini health check grace period, jadi istilahnya supaya nanti kita uji cobanya nggak terlalu lama, kita bisa kecilin dulu ininya ya. Jadi bahasanya the amount of time until a say do auto scaling perform the first health check on new instance after they are put into service. Maksudnya gini, jadi dia sudah berjalan 300 second ya, jadi hasil duplikasinya berjalan 300 second, dia dicek setiap 300 second masih bagus atau tidak ini server instance. Nah, kalau udah mungkin bebannya terlalu tinggi, dia akan naikkan. Tapi bebannya udah nggak ada lagi, rendah atau apa dihitung, dia akan turunin. Jadi kita bisa, biar mempercepat kita mencobanya, kita buat aja health checknya itu sekitar 1 menit 60 detik ya. Oke, monitoring kita lewatkan, next. Nah, ini juga penting. Lalu desired kita nggak gitu, tentukan minimum sama maksimum kita mau berapa, karena akun yang ada ini adalah akun educate yang AWS starter account, kita maksimum adalah 3. Oke, kalau Anda daftar sendiri, ada pakai daftar kartu kredit lalu dikasih kredit, itu bisa banyak ya. Target scaling, nah kita jangan pilih none tapi kita pilih target scaling. Target scaling ini saya ambil yang gampang lah, kita kasih yang request count per target ya. Oke, jadi dia dicek berdasarkan request, dipanggilnya requestnya berapa banyak. Target group, Oke, kemarin saya cobanya kayak bukan, karena dia bukan nggak ada pilihan target group. Kita pakai aja yang network in. Targetnya 50, kita kurangin saja 20. Jadi untuk ini sebenarnya tergantung ya nanti kalau teman-teman bebannya seperti apa. Ini karena untuk kita belajar bahwa kita bisa buat seperti itu, lalu nanti kita akan ada ngetes sehingga kita bisa tahu lebih cepat hasilnya seperti apa. Target value-nya itu mungkin kita
kita maunya network bytes-nya 20 byte aja. Oke, kita ini instance second warm up ya, jadi istilahnya mulai instance need-nya itu second warm up itu setelah instant dijalankan berapa lama lagi akan dicek gitu loh, mulai dihitung health-nya. Jadi kita anggap ini juga lebih cepat, ini cepat juga sekitar 60 detik. Enable instant scale in protection ini kita. Jadi ini kalau yang seperti ini scale in setelah ditambahkan nggak dikurangi lagi gitu servernya. Kita next kan. Oke. Oke, kita udah buat auto scalingnya, lagi jalan. Kita perhatikan di load balancer ada atau tidak. Load balancer ALB ya. Nanti kita akan buat lagi sendiri, kita buat create. Selagi itu berjalan nggak masalah, kita create ini. Lalu kita kasih nama web server LB load balancer. Lalu kita restart namanya HTTP. Tadi kita pilihnya 1A 1B, kita pilih kembali, lalu kita configure security group, sama security groupnya sama seperti sebelumnya ya. Oke. Routingnya kemana, existing target group, kita pilih target groupnya. Oke. Saya setting, kita biarkan seperti biasa, kita register target, kita ada di targetnya, kita next. Kita rasa udah tepat, kita lanjutkan. Nah, ini sedang dibuat. Nah, kalau kita lihat di load balancer ini, dia masih provisioning. Nah, yang perlu setelah kita buat ini, kita dapatnya apa? Kita dapat DNS. Jadi selanjutnya website kita arahkan melalui ini. Jadi dari sini arah, jadi tadi yang tadi saya contohkan www.awscoba.com gitu kan. Nah, ini kita arahkan. Nah, nanti kita akses web server kita melalui ini. Tapi dia masih provisioning, sehingga kalau kita jalankan dia belum ketemu gitu. Kan belum ketemu. Nanti dia kalau udah selesai provisioningnya, dia akan ketemu. Selain LB, kita coba perhatikan aktivitas dari bukan target group ya, auto scaling group. Kita perhatikan auto scaling kita, aktivitasnya dia sudah membentuk ya. Oops, kita karena session expired ya, saya balik lagi masuk dengan ini. Jadinya reload. Oke. Tadi expired. Seperti ketekan apa? Ini kita masuk ke auto scaling group. Saya cek lagi bahwa aktivitas auto scaling saya sampai mana. Ya, aktivitasnya itu adalah dia telah selesai, berhasil membuat sebuah instance. Oke, kita cek instance yang baru yang tadi yang dibuat secara otomatis. Instance otomatis yang dibuat itu ada ini, T2 Micro running. Dia running, kalau kita mau coba nih, kita bisa coba langsung tanpa melalui yang load balancer dulu, kita coba. Kan sudah bisa dapat IP-nya. Nah, lalu ini load balancer kan belum, kita kembali cari yang load balancer. Kita kembali cari yang load balancer, lihat dia provisioningnya selesai atau belum. Sedang provisioning, tapi kita boleh coba sih. Kita coba lagi. Masih ya, provisioning butuh waktu ya, sekitar berapa menit, jadi saya tinggalin dulu seperti ini, kita akan lanjutkan lagi nanti. Oke, ini kita akan lanjutkan lagi. Teman-teman kalau lihat bahwa hasil provisioning dari load balancernya sudah aktif ya, kita bisa coba kembali ya, kan IP-nya dapat ya 90145. Kita perhatikan instance-nya.
instance-nya udah banyak rupanya ya. Enggak, IP sepertinya dia manggilnya tempat lain. Kita coba refresh dulu sebentar. Oh ya, dia udah buat beberapa instance lain. Jadi tadi kan saya buat cuman panggilan network bytes-nya cuma 20 byte ya. Jadi karena dia merasa oh sepertinya udah dikasih beban 20 byte seperti itu, dia langsung nambahin instance sampai 3 nih. Ya, sampai 3. Ini 1 hasil bentukan, 2, 3. Kalau kita bisa cek lagi bahwa hasil auto scalingnya itu berhasil di sini. Kita refresh. Tuh, launch instance. Oke. Langsung buat 3. Jadi kalau kita melalui website load balancer tadi yang dikasih domainnya, kita refresh akan berbeda-beda nanti IP-nya. Tuh, IP-nya berbeda. Jadi dia ngakses ke server-server yang berbeda. Oke. Nah, karena tadi saya uji coba, saya gunakan yang jadi ketentuan yang lebih minim ya, dia langsung naik. Jadi saya akan ubah ketentuannya. Nah, target tracking policy-nya saya ubah menjadi agak longgar. Kita edit. Ini kan network in byte. Saya buat CPU utilization 50. Oke. Nah, itu saya update. Oke. Nah, diharapkan dengan ini nanti akan ada muncul aktivitas terminate. Kenapa terminate? Karena dia nggak sampai 50 gitu loh. Rata-rata bebannya udah nggak sampai 50. Harusnya kita nggak butuh sampai 3 instance. Harusnya ada instance yang turun. Cuman instance yang turun ini saya butuh waktu sekitar 15 menit untuk bisa tahu refreshnya. Jadi untuk penurunan instance itu nggak ujuk-ujuk bahwa naiknya cepat, turunnya cepat juga enggak. Karena takutnya pada saat kalau kita bayangin server ya, menurut saya itu sepertinya kalau turunnya juga cepat nanti ya resource-nya jadi servernya agak gimana ya. Kan orang kadang kalau bisa diakses kan lebih bagus kan gitu. Ya 15 menit nggak sampai mana lah. Oke, kita tunggu. Nanti harusnya ini instansinya akan berkurang. Umumnya semua terminate. Ini kan udah stok ini beda ya. Yang running ini terminate. Tinggal 1 nanti yang running. Nah, lalu nanti kita bisa cek lagi di sini harusnya ada terminating instance berhasil atau tidak gitu. Oke. Ini saya lihat udah ada belum ya. Nanti dia butuh 15 menit. Oke, kita akan tunggu lagi. Tapi saya pause dulu videonya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa saat ini di activity history di auto scaling groupnya sudah muncul nih terminating EC2 instance terminating. Jadi sedang di-terminate oleh dia. Nah, kita lihat statusnya di EC ini masih yang tadi, kita refresh. Terminatingnya kayak belum, masih running ya. Iya, masih running. Belum ke arah terminating. Belum ya. Cuma yang tadi udah hilang sih. Yang sempat terminate sudah hilang. Kita kembali lagi ke ini. Sepertinya terminate-nya belum selesai. Oke. Masih harusnya nanti di sini muncul dia terminating seperti itu instance state-nya. Nanti tinggal sisa 1. Kita lihat di sini masih ganti-ganti IP-nya, masih ada 3 jenis IP ya. Oh, enggak lagi, tinggal 1. Sepertinya saya ada sepertinya tinggal 1.
belum sampai di sini, tapi di sini sudah terminating. Di sini udah terminating, lalu kita panggil juga IP-nya cuma satu aja, nggak berubah. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa instance-nya udah dianggap tinggal satu. Oh, ada satu tempat lagi, kita coba lihat. Nah, ini sedang di terminate. Yang satu in service. Jadi kalau kita lihat instance ID-nya CE1 sama 532. CE1 ini sedang di terminate, cuma belum selesai, sama 532 ini juga sedang di terminate. Ya. Terminating, belum selesai, makanya dia masih muncul running. Lalu sampai di sini untuk auto scaling ya. Nanti kita di video selanjutnya saya akan coba contohin ya, saya naikkan naikkan intensitas aksesnya. Jadi supaya ini kita kan bisa buat ganti saja ini menjadi contoh yang lebih tinggi nih ya. CPU utilization-nya 50, nah, kita anggap CPU-nya sampai ke 75. Jadi nanti kita stress CPU-nya atau kita akses terus supaya dia seperti mendapatkan banyak respon, lalu dia akan scaling. Oke, tapi nggak di video ini. Sampai untuk yang auto scaling sama load balancer sampai di sini, tinggal nanti next video saya akan buat untuk yang ngetesnya ya, untuk testingnya. Terima kasih, sampai di sini teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam.